Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan kuliah mengenai bagaimana peranan sel dan transport membran. Yang nanti kuliah transport membran akan direkam secara spesifik. Ini mungkin kita sama-sama sudah tahu bahwa sel itu terdiri dari inti, ada nukleusnya, ada membran nukleus. Di dalam inti ada nukleoplasma dan nukleolus. Di luar inti ada cairan sel yang kita sebut dengan sitoplasma dan ada membran sel. Ini secara kasar. Gambaran elektronik, mikroskop elektronik, maka sebenarnya bisa dilihat gambaran sel jadi seperti ini. Selain dari inti sel, di situ ada kromosom, DNA, membran nukleus, nukleolus sendiri. Di sekitar sel tersebut, di luar dari nukleus, di sitoplasmanya terdapat banyak sekali aparatus-aparatus seluler yang berperan dalam fungsi sel tersebut. Mulai dari granul sekretori, mikrotubulus, aparatus Golgi, kemudian ada glikogen, ribosom, lisosom di sana, ada mitokondria sendiri. Jadi banyak retikulum endoplasmikum. Jadi ada banyak sekali aparatus-aparatus yang berada di sel yang gunanya adalah menyokong fungsi sel tersebut. Nah, kita bahas dulu mulai dari satu persatu. Protoplasma. Jadi substansi yang membentuk sel secara kolektif itu kita sebut sebagai protoplasma. Terdapat 5 substansi yang menyokong protoplasma tersebut, mulai dari air, di mana kita ketahui bersama bahwa 70-85% komponen seluler itu terdiri dari air. Kemudian juga elektrolit, bahwa intrasel, ion-ion intrasel yang berperan adalah kalium, magnesium, fosfat, sulfat, bikarbonat. Dan sedikit diantaranya ada natrium, klorida, dan kalsium, di mana natrium, klorida, dan kalsium ini sebagian besar berada di cairan ekstrasel. Kemudian juga ada protein yang menyusun sel. Di sini adalah protein struktural ataupun protein globular, contohnya adalah dalam bentuk enzim. Kemudian juga lipid, di mana dalam hal ini utamanya adalah membentuk fosfolipid, membentuk membran sel dalam bentuk apakah itu fosfolipid, kolesterol, ataupun trigliserida. Dan komponen terakhir yang menyusun protoplasma itu adalah karbohidrat. Dalam hal ini fungsi utamanya adalah sebagai nutrisi sel, walaupun dia juga terdapat sedikit pada membran sel. Nah, hal yang penting yang harus dipahami bahwa yang memegang peranan penting dalam struktur seluler itu adalah membran sel. Sifatnya dia sebagai pembungkus sel, tebalnya sangat tipis, cuma 7,5 sampai 10 nanometer. Dia elastis dan hampir semua membran sel itu terdiri dari protein dan lipid. Protein penyusunnya sekitar 55%, fosfolipid 25%, kolesterol 13%, dan hanya sebagian kecil karbohidrat di sana. Membran sel itu memiliki 4 lapisan. Konsep dasarnya adalah adanya suatu lapisan lipid bilayer. Jadi ada lapisan 1 dan 2 yang merupakan suatu 2 lapisan lipid yang menyusunnya adalah adanya fosfolipid. Sama-sama kita pahami fosfolipid terdiri dari fosfat dan lemak itu sendiri. Fosfat sifatnya hidrofilik, lemak sifatnya hidrofobik. Sehingga kondisi ini memungkinkan adanya barier terhadap masuknya air. Sehingga inilah yang kita sebut namanya kondisi hidrofobik dari membran sel. Lapisan ketiga itu merupakan suatu protein membran sel yang sebagian besar dalam bentuk globular dalam bentuk glikoprotein. Sifatnya dia mengapung pada lipid dan ada beberapa jenis protein penyusun di sana.
ada protein integral yang menyusun mulai dari atas sampai ke bawah membran sel, baik dalam bentuk porus ataupun channel ion. Yang kedua, dalam bentuk protein karier ataupun dalam bentuk enzim. Dan ada juga yang hanya protein perifer, dia tidak berada di luar membran sel, dia hanya di bagian dalam. Sifatnya bisa berfungsi sebagai pengontrol fungsi intrasel ataupun sebagai enzim. Nah, lapisan keempat terutama dibentuk oleh karbohidrat, sifat yang merupakan suatu glikokaliks, yang merupakan kombinasi antara glukosa dengan protein, kita sebut glikoprotein, ataupun glukosa dengan lipid, yang kita sebut glikolipid. Di dalam lapisan ini juga terdapat protein integral yang umumnya adalah suatu glikoprotein. Protein integral artinya protein yang berada mulai dari lapisan luar membran sel masuk ke dalam lapisan dalam membran sel. Dan 10% dari lipid membran lipid ini itu merupakan suatu glikolipid. Bagian glukosanya akan menonjol keluar sel dan ada bentuk lain dari membran sel ini, karbohidrat di membran sel ini yang kita sebut namanya proteoglikan. Fungsinya apa? Terutama proteoglikan tersebut, fungsinya adalah memberi muatan negatif pada membran, sehingga menghambat terutama protein-protein besar yang bermuatan negatif untuk bisa masuk ke dalam membran sel. Hal ini albumin nanti ya. Kemudian juga adanya ikatan antara glikokaliks antar sel ini membuat sel antara sel satu dengan sel yang lain itu saling berikatan dengan sangat kuat. Fungsi lain dari karbohidrat glikokaliks ini adalah reseptor untuk hormon. Paling banyak adalah contohnya insulin. Dan juga dia mempunyai peranan dalam mencetuskan suatu reaksi imun. Nah, ini gambar struktur dari membran sel, sama-sama kita lihat lipid bilayer. Kemudian ada di sini protein integral yang dari atas luar sampai ke dalam, protein integral di sini. Ada protein perifer yang berada di dalam membran sel. Kemudian ada komponen penyusun yaitu komponen karbohidrat di sini yang biasanya glikokaliks tadi kita sebut. Inilah 4 komponen lapisan membran sel yang membran sel pada manusia. Nah, setelah membran sel, di dalamnya itu adalah yang kita sebut namanya sitoplasma. Sitoplasma itu memiliki partikel-partikel ataupun organel-organel. Dan juga memiliki cairan yang jernih yang kita sebut namanya sitosol. Terdapat 2 jenis sitoplasma itu, ada yang ektoplasma yang terletak di bawah membran, yang memiliki mengandung mikrofilamen fibril aktin, sifatnya berbentuk semisolid, yang gunanya untuk menyokong membran. Jadi terletak di dalam membran sel, sedikit di bawah membran, tetapi tidak antara membran dan inti. Sementara yang paling banyak itu adalah endoplasma, yang jumlahnya lebih banyak, terletak antara membran dan inti. Di dalam sitoplasma itu maka ada nukleus, yang nanti dia akan memiliki membran inti dari nukleus itu dan nukleolus itu sendiri. Nah, di dalam sitoplasma itu sebenarnya terdapat banyak sekali organel-organel ataupun organ-organ kecil yang kita sebut yang berperan di dalam fungsi intrasel itu sendiri. Mulai dari globulus lemak, ada ribosom, ada granul sekretoris, dan ada organel-organel lain yang penting. 5 diantaranya adalah retikulum endoplasmicum, aparatus Golgi, mitokondria, lisosom, dan peroksisom. Yang nanti ini semua akan kita bahas di dalam kuliah ini. Selain itu juga pada sitoplasma terdapat struktur filamen dan tubular yang merupakan suatu sitoskeleton yang kita sebut sebagai suatu penyusun rangka dari sel
sehingga sel itu bisa menghasilkan bentuk seperti yang diinginkan. Nah, ini gambaran organel sel yang tadi, mulai dari ada suatu retikulum endoplasmikum yang kasar dan halus, aparatus Golgi, granul sekretoris, lisosom, droplet lipid, nukleusnya sendiri, mitokondria ataupun kepala globulus. Kita bahas satu persatu di sini. Yang pertama adalah retikulum endoplasmikum. Retikulum endoplasmikum itu merupakan suatu struktur jaringan tubulus dan vesikel yang saling berkaitan, yang struktur membrannya mirip dengan membran sel, di mana di sini ada dua jenis retikulum endoplasmikum, ada yang bergranul dan ada yang tidak bergranul. Retikulum endoplasmikum yang bergranul memiliki ribosom yang merupakan komponen penyusun RNA nantinya dan protein yang berguna dalam mensintesis protein. Sementara yang agranular itu dia tidak ada ribosom dan fungsinya dominan untuk sintesis lemak dan proses enzimatik seluler. Adalah peran dari retikulum endoplasmikum. Ini bentuk dari retikulum endoplasmikum yang granular dan agranular. Yang kedua yang kita bahas adalah aparatus Golgi dan vesikel Golginya itu sendiri. Dia memiliki struktur lebih dari 4 lapis tipis dengan vesikel Golgi yang berdekatan, punya membran mirip dengan retikulus endoplasmikum yang agranular. Karena mirip, fungsinya juga berkaitan dengan fungsi retikulum endoplasmikum. Selain itu juga ada fungsi lain di mana nanti dia ada vesicle transport, nanti akan berfungsi dengan aparatus Golgi yang kemudian akan ditransport ke dalam aparatus Golgi yang kemudian akan diproses menjadi lisosom, vesicle sekretoris, dan komponen sitoplasma lainnya. Jadi konsepnya lebih sebagaimana mengubah dan mentransfer materi yang ada di dalam retikulum endoplasmikum itu menjadi organel-organel sel yang lain. Ini aparatus Golgi selalu umumnya berdekatan dengan retikulum endoplasmikum sehingga nanti dia akan bisa mengubah materi di retikulum endoplasmikum itu menjadi beberapa organel-organel sel. Organel ketiga adalah lisosom, merupakan suatu struktur vesikel bentuknya bulat-bulat nanti, yang dia punya membran lipid bilayer yang akan mencegah kontak antara enzim hidrolitik dengan materi intrasel lainnya. Karena lisosom itu mengandung enzim hidrolitik, maka dia harus memiliki membran lipid bilayer yang bisa mencegah kontak tersebut. Dibentuk oleh Golgi apparatus, tersebar di seluruh sitoplasma, beda-beda masingnya di pada tiap kelompok atau jenis sel. Enzimnya adalah enzim hidrolitik, dalam hal ini adalah hidrolase, yang berfungsi untuk fungsi digestif intrasel. Kemudian ada yang keempat, yaitu peroksisom. Bentuknya mirip dengan lisosom, tetapi berbeda dengan lisosom. Dia dibentuk oleh replikasi dari retikulum endoplasmikum agranular. Tadi oleh aparatus Golgi, ini oleh retikulum endoplasmikum agranular yang mengandung enzim-enzim oksidase. Lisosom berfungsi untuk di sini adalah untuk oksidase. Beberapa oksidase dapat mengikat oksigen menjadi hidrogen peroksidase yang berfungsi untuk detoksikasi, di mana hidrogen peroksida tadi tersebut dengan katalase akan mengakibatkan proses detoksikasi materi racun. Contohnya alkohol oleh sel hati dan lain sebagainya. Kemudian juga ada vesikel sekresi atau granul sekresi. Juga dibentuk oleh sistem aparatus Golgi dan retikulum endoplasmikum.
mengandung materi hasil sintesis intrasel yang nanti akan disekresikan keluar sel. Contohnya di sini ada trypsinogen, kemudian yang merupakan suatu proenzim yang disintesis oleh sel pankreas, disekresikan ke ductus pankreatikus, masuk ke dalam duodenum, berfungsi sebagai enzim pencernaan setelah diaktifkan. Ini contoh vesikel sekresi. Sama-sama kita lihat ada granul sekretori atau vesikel sekresi yang bisa mengandung enzim ataupun mengandung zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh yang nanti bisa dikeluarkan oleh sel masuk ke dalam cairan tubuh yang lain. Yang keenam adalah mitokondria. Mitokondria ini merupakan suatu struktur berbentuk lipatan seperti rak-rak tempat menempelnya enzim oksidatif, juga mengandung membran lipid bilayer, memiliki enzim yang dapat mengekstraksi energi dari nutrisi, sehingga nanti hasilnya akhirnya adalah H2O dan karbon dioksida. Energi yang dihasilkan digunakan untuk sintesis ATP yang peran utamanya adalah sebagai pembangkit listrik dari sel. Artinya penghasil energi dari sel. Masing-masing sel memiliki jumlah yang berbeda-beda tergantung fungsinya. Makin banyak dia membutuhkan energi, makin banyak jumlah mitokondrianya. Paling banyak pada sel otot jantung di situ. Dan kemudian juga memiliki DNA yang dapat mengontrol replikasinya. Ini adalah bentuk mitokondria, punya membran lipid bilayer. Kemudian di sini ada enzim fosforilasi oksidatif dan ada matriks-matriks dan kresta-kresta yang akan memperluas luas permukaan sehingga meningkatkan proses oksidasi tersebut di mitokondria. Komponen ketujuh dari sel adalah struktur filamen dan tubular, merupakan protein fibrilar yang prekursornya disintesis oleh ribosom, kemudian mengalami proses polimerisasi. Dalam hal ini contohnya ada filamen aktin miosin atau mikrotubulus sendiri yang nanti bisa membentuk adanya suatu flagela pada sperma, silia, ataupun spindel mitotik yang berfungsi terutama untuk dalam hal sitoskeleton atau kerangka dari sel. Selain itu juga fungsinya untuk membuat sel itu bergerak. Dalam hal ini contoh untuk silia ataupun flagela pada sperma. Nah, komponen lain dari sel adalah nukleus yang merupakan pusat pengontrolan sel, di mana di sana mengandung materi genetik yang kita sebut dengan DNA, dan di mana gen itu merupakan penentu karakteristik protein sel. Gen juga dapat mengontrol proses reproduksi, dan di nukleus itu mengandung dua lapis membran. Membran luarnya mengandung retikulum endoplasmikum. Membran antara dua membrannya memiliki suatu struktur yang mirip dengan retikulum endoplasmikum. Dan membran dari nukleus itu mempunyai porus-porus yang bisa dilewati oleh ion-ion. Sini kita bisa lihat, ini nukleus, ada membran dalam dan membran luar, ada porus-porus yang bisa dimasuki, kemudian ada material DNA atau kromatin di sini, ada sitoplasmanya di sini, dan ada nukleolusnya di sini. Nah, nukleolus sendiri tidak punya membran, mengandung RNA dan protein yang mirip dengan protein pada ribosom, dan bisa membesar sewaktu sel memproduksi protein. Nukleolus inilah tempat menyimpan RNA ribosomal yang disintesis oleh gen, nanti kemudian ditransfer ke dalam sitoplasma melalui porus membran untuk membentuk ribosom yang matang, hingga menghasilkan suatu produksi protein di sana setelah itu. Nah, slide terakhir adalah bagaimana sel itu bergerak. Umumnya gerakannya adalah gerakan ameboid, gerakan seluruh sel,
Dalam hal ini contohnya meliputi leukosit, makrofag, yang pengontrolannya adalah oleh suatu rangsangan kimia atau kemotaksis. Selain itu ada gerakan yang berupa gerakan silia, terutama dalam mukosa tractus aspiratorius, dan ada yang dengan menggunakan flagela, dalam hal ini sperma, sehingga bisa mencapai gerakan sperma yang sangat cepat itu dihasilkan oleh flagela. Mungkin sekian dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.